Selamat pagi Pak Ratama. Ya, selamat pagi. Pak, jumpa kembali di Bincang Pagi Kilas Nusantara TV Channel Pak. Bapak sebagai pengamat kebijakan publik Pak, sekaligus Wali Kota LSM Lira, Kota Tebing Tinggi. Ada beberapa hal yang mau kami pertanyakan kepada Bapak selaku pengamat kebijakan publik. Baru-baru ini Pak, kalau tidak salah saya itu ada membaca di salah satu media kemarin 3 Desember 2024 bahwa ada 22 pekerjaan temuan BPK di PUPR Tebing Tinggi. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Pengelisa Ragi. Memang benar ya, semalam ada pemberitaan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara di Dinas PUPR. Ya, sebenarnya temuan ini objeknya itu jalan ya. Jalan beberapa jalan di Kota Tebing Tinggi ini. Jadi ada 22 pekerjaan, kemudian selain jalan ada juga pemeliharaan berkala, pemipaan juga ada ya, pemipaan. Pipanisasi ada. Ya, kemudian pembangunan instalasi pengolahan air, kemudian air minum ya maksudnya, dan kemudian ada pemeliharaan gedung. Nah, sebenarnya ya di tebing ini bukan sekali ini ada temuan BPK ini. Oh begitu Pak? Iya. Dari tahun 2000 kalau nggak salah saya ya 2021 sampai dengan sekarang itu di PUPR ini sudah menjadi rahasia umum lah ya. Iya Pak. Temuan BPK itu. Ya. Bahkan objeknya sama, jalan. Nah, BPK itu sudah sebenarnya sudah merinci pekerjaan konstruksi jalan aspal ya, berdasarkan sampel paket. Itu disebut aspal concrete weathering course. Itu peraturan Bina Marga 2018. Jadi sebenarnya ada kerugian negara di sini sekitar 230 juta lebih. 138 juta Pak. Ya, 253. Ya. 253. Kita jangan melihat dari nilai kerugiannya. Oh begitu Pak. Iya. Jangan kita lihat dari kerugian. Tapi di sini ada semacam kong kali kong ya. Oh begitu Pak. Iya, ada konspirasi Pak. Konspirasi. Iya, Pak. Kenapa? Karena memang pekerjaan konstruksi ini kan sudah sistemnya kan sudah dirancang ya. Ada konsultan pengawas, ada konsultan perancangan, ada sebagainya. Lalu kenapa ini tiap tahun bisa muncul seperti ini? Kan seperti itu. Nah, ini perlu dituntaskan lah oleh aparat penegak hukumnya. Kenapa? Karena sekecil apapun rupiah negara yang dirugikan, itu sudah kejahatan. Lalu jangan lupa ya di peraturan keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah jelas ya, keputusan MK ya. Di situ ada tertulis nomor 03 ya. Ya, di situ dikatakan bahwasanya 003 tahun 2006 ya. Nggak perlu itu dibuktikan materialnya. Tapi kalau sudah memenuhi unsur pembuktian kerugian negara, sudah cukup memenuhi, itu sudah bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, itu dia keputusan MK ya. Tapi sekarang ini hukum kita ini sudah aneh-aneh saya lihat. Begitu Pak. Orang awam juga mengatakan ya kalau sudah dikembalikan kerugian negara nggak ada lagi kejahatan, niat kejahatan. Nah, ini sudah salah sebenarnya ya. Nah, itulah. Jadi 22 pekerjaan ini yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari hasil uji petik, uji berkas dan uji sampel. Demikian Pak. Lalu kemudian Pak, temuan BPK tersebut apakah ada berimbas ke infrastruktur di Kota Tebing Tinggi? Oh jelas,
Iya, jelas sekali ya. Karena kan di sana disebutkan ya. Seperti misalnya pemilihan perkara Jalan Singe ya, Jalan Pala, Jalan Sena. Ini kan dibangun untuk rakyat, untuk warga ya. Nah, kemudian air minum itu kan untuk hajat orang banyak. Pak. Ya, kemudian apa namanya tadi, pemipaan. Ya, itu kan semua untuk hajat hidup orang banyak. Nah, kalau ini pekerjaannya sudah sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, tentunya kan ada di situ kekurangan volume. Artinya pekerjaan itu tidak maksimal dikerjakan. Lalu bagaimana masyarakat menikmati hasil pekerjaan itu? Nah, itu dia. Jelas ya, jelas itu berimbas kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Nah, disinilah letak ketegasan pihak aparat sebenarnya ya, supaya jangan terulang-terulang. Karena ini bukan sekali dua kali ini temuannya. Begitu Pak. Iya, sudah tiap tahun. Nah, jelas itu sudah jelas berpengaruh kepada infrastruktur. Nah, artinya kasarnya gini aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dibangun jalan, nanti rusak lagi. Turun lagi anggaran. Nanti rusak lagi, turun lagi anggaran. Nah, jadi modusnya seperti itu. Karena apa? Nanti kan biar ada kerjaan pemerintah, biar ada kerjaan Pemko gitu. Jadi sepertinya jalan itu Pak, jalan itu sudah ditargetkan 2 tahun atau 3 tahun harus rusak. Biar ada proyek. Biar ada proyek. Nah, seperti itu kan gitu. Nah, air minum misalnya, permipaan. Nah, masyarakat kan mengeluh, kenapa air kotor? Ujung-ujungnya perusahaan air minum yang disalahkan. PDAM Tirta Bulian. PDAM yang disalahkan. Nah, padahal ada proyek pemipaan katanya. Kan gitu untuk air minum. Nah, pemeliharaan gedung misalnya. Pemeliharaan gedung. Nah, tapi kalau pekerjaannya tidak maksimal, bahkan ada kekurangan volume, ini kan berpengaruh dengan masyarakat. Sebagai sebagai masyarakat itu sebagai pengguna layanan. Pengguna layanan tadi, layanan jalan, bangunan, kan gitu. Nah, gitu, Pak. Nah, kemudian Pak Pratama. Di Tebing Tinggi ini kan Pak ada banyak infrastruktur bangunan. Bangunan yang semula difungsikan untuk para pedagang itu boleh dikatakan total loss function. Gimana menurut pendapat Pak? Nah, itu tadi. Ya, itu pun termasuk dalam temuan BPK ya. Di 2019 itu sudah temuan. Badan Pemeriksa Keuangan. 2019, 2020 bahkan ya pernah itu naik ke pengadilannya. Nah, ini tadi. Jadi uang rakyat itu digunakan untuk membangun. Boleh, tetapi harusnya bangunan itu berfungsi untuk rakyat. Nah, sekarang masalahnya kita lihat aja Pasar Induk. Pasar Induk. Sampai sekarang itu kan tidak dimanfaatkan. Kenapa? Karena di situ perencanaannya sudah salah. Pertama. Nah, yang lebih dominan di sini di pekerjaan itu mencari keuntungan. Begitu Pak. Bukan dominan untuk bagaimana rakyat bisa menikmati. Tetapi sudahlah, itu sudahlah. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Kan itu ya. Bagaimana aset ini supaya bisa diberdayakan? Bukan saja Pasar Induk, tapi pasar-pasar kecamatan lainnya ya. Nah, itu saya lihat padahal ya moto Tebing ini kota jasa, kota perdagangan, kan gitu. Asetnya nggak diberdayakan, lalu bagaimana menjadi kota perdagangan? Nah, seperti itu. Kemudian ada aset juga dihibahkan, tetapi sampai sekarang tidak bermanfaat. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap sudahlah, yang lalu-lalu sudah. Lalu bagaimana kita mengakomodir ini supaya bisa bermanfaat untuk rakyat banyak, rakyat Kota Tebing Tinggi. Karena gedung itu juga punya sistem susut ya. Kan gedung itu susut ya. Ada susutnya. Belum lagi pintu-pintunya hilang, dijual butut ya. Nah, itu kan aset. Aset ya Pak ya. Itu Pak. Cukup menarik Pak perbincangan kita ini. Baru saja pilkada selesai Pak, digelar oleh KPUD Kota Tebing Tinggi dan paslon idaman Iman Irdian Mukmin Tambunan atau Akamsi
yang disebut dengan anak kampung sendiri berhasil menjadi juara pemenang di Pilkada 2024 ini. Lalu apa harapan kita Pak kepada wali kota terpilih ini untuk ke depan? Gimana pendapat Pak? Ya, yang pertama kita mengucapkan syukur lah ya kepada Tuhan karena Pilkada Kota Tebing Tinggi ini bisa berjalan kondusif dengan kondusif, aman ya, Pak. Sekalipun ada riak-riak itu riak-riak kecil lah yang tidak mempengaruhi hasil keputusan KPU nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk idaman tadi Akamsi tadi. Anak kampung sendiri. Ya, anak kampung sendiri ya. Saya sudah naikkan itu beritanya tempo hari ya. Sebenarnya banyak PR ya, pekerjaan rumah ya. Banyak PR pekerjaan rumah Tebing Tinggi. Bukan ringan ya. Berat. Saya rasa itu berat ya. Pertama di luar janji politik ya. Di luar janji politik. Pertama tadi aset tadi lah ya. Aset ya Pak. Aset. Aset ini harus diberdayakan. Bagaimana kita bisa mengangkat UMKM, ekonomi rakyat kalau asetnya nggak diberdayakan? Karena capital building itu di negara luar negeri ya Pak Konglia. Perbandingan antara capital building dengan SDM manusia ini berbanding 70 banding 30. Artinya apa? Manusianya nggak bekerja keras, tetapi asetnya yang diberdayakan. Asetnya itu Pak ya? Iya, sehingga menghasilkan. Tetapi Indonesia ini beda. Indonesia ini manusianya yang bekerja keras. Kenapa? Karena asetnya nggak bekerja. Begitu Pak ya? Iya. Nah itu buruh, pembantu semua itu diusahakan demi untuk. Tapi kalau di luar ini asetnya diberdayakan, sehingga apa? Manusianya tinggal menikmati saja. Itu yang pertama. Yang kedua, PR yang kedua, bagaimana mengelola keuangan daerah ini. Pastinya tidak mudah loh Pak. Karena kan kita ada sistemnya, ada sistem pengelolaan keuangan daerah. Ya, marilah bekerja sama dengan anggota dewan. TAPD ada, usulan dari kecamatan ada. Nah ini seharusnya harus sinkron Pak ya. Jangan seperti saya singgung sedikit tentang pokir lah ya. Pokir DPRD ya. Nah ini kan nggak ada evaluasinya. Pak ya. Apa sih manfaatnya pokir tadi? Itu Pak ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau bisa kebijakan pengelolaan keuangan daerah inilah harus betul-betul digunakan ya. Kenapa ya? Karena tolak ukur keberhasilan suatu daerah otonomi itu ditentukan dengan pengelolaan keuangan daerahnya. Oh gitu Pak. Seperti ini ya laporan keuangan ya. Saya baca semalam ini ada silpa. Kemudian ada uang kas Pemko sebesar 19 miliar. Kemudian ada dana bagi hasil. Itu kan banyaknya semua. Tapi kenapa kok begini-begini aja? Nah, seperti itu. Jadi artinya dalam pengelolaan keuangan daerah ini memang betul-betul diberdayakan. Kemudian anggota dewan bisa bekerja sama. Lalu yang ketiga masalah tentang kejahatan. Pak. Ini narkoba, kemudian judul itu Pak, judi online. Ini seharusnya dan penegakan hukumnya. Dan yang terakhir Pak Pungli begini. Tentu wali kota kan nggak bekerja sendiri ya. Dia dibantu oleh OPD. Staf ahli. Staf ahli, kepala dinas. Kepala dinas ya Pak. Ya harus selektif lah. Memilih kepala dinas ya. Begitu Pak ya. Yang sudah berkompetensi. Punya kompetensi dan jangan mau diperalat oleh oknum-oknum lain untuk mencari keuntungan. Terlebih Pak ABS asal Bapak senang. Asal Bapak senangnya kan gitu. Ya kita mau kepala-kepala dinas ini yang betul-betul lah solid ya. Punya skill Pak ya. Punya skill, punya SDM kan Pak. Gitu. Ya sekalipun memang misalnya jurusannya A, tapi dia kepala dinas C, nggak masalah. Yang penting dia bisa menguasai pekerjaan. Mampu Pak ya. Mampu. Bukan menguasai proyek, beda ya. Beda Pak ya.
Kalau menguasai proyek itu beda dengan menguasai pekerjaan. Ya. Nanti ujung-ujungnya temuan BPK lagi. Temuan BPK lagi. Nah, OTT Pak. OTT sama KPK. Iya, sama KPK. Ini kan sekarang KPK banyak yang meng-OTT ya. Pak. Semalam itu Wali Kota Pekanbaru. Baru PJ ya. Pak. PJ ya. Masih PJ ada OTT Pak ya? Ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara itu diperiksa KPK. Jadi banyak ya. Tapi tebing tinggi nggak ada yang OTT Pak ya? Ya, itu kita syukur sama Tuhan lah. Kenapa? Memang tebing tinggi ini memang betul-betul bekerja ya. Cuman temuan BPK ada Pak? Temuan BPK ada. Nah, itu beda ya. Temuan BPK ada. Nah, yang terakhir ya bagi Forkompinda ya. Forkompinda ini memang harus betul solid lah. Kan gitu ya. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kemudian mencari pamor sendiri-sendiri kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harapkan Pak Iman Irdian Saragi ya. Idaman Pak ya. Idaman ya bersama Pak Tambunan bisa membawa kota tebing tinggi ada perubahan lah ya. Sekarang lebih baik Pak ya. Sekarang lebih baik. Ya, jangan lari di tempat seperti ini saja. Saya kira itu dulu Pak Kongli Saragi. Iya. Terima kasih Pak Ratama Saragi. Baik, Pak Kongli. Cukup menarik Pak perbincangan kita pagi ini. Iya. Bapak sebagai pengamat kebijakan publik, kiranya untuk hari-hari berikutnya kami berharap Bapak Ratama Saragi masih bersedia Pak. Bersedia bersama Kilas Nusantara TV Channel. Sangat bersedia. Sekali lagi Pak, terima kasih. Ya, terima kasih.